Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triza Fitri dengan NIM 2038033. Di sini saya akan mengerjakan tugas video pembelajaran dalam rangka UTS pada mata kuliah Demokrasi dan HAM di bawah dosen pengampu Bapak Rian Prayogi MPD. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi dengan judul Parameter Tatanan Kehidupan Demokratis. Seperti yang kita ketahui, suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan parameter negara. Parameter negara adalah masalah pembentukan negara, dasar kekuasaan negara, dan masalah kontrol rakyat. Untuk membangun dan menegakkan demokrasi di Indonesia, diperlukan pilar-pilar demokrasi konstitusional berdasarkan filsafat bangsa Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kita masuk ke slide kedua. Di sini saya akan membahas tentang apa-apa saja prinsip-prinsip demokrasi. Seperti yang kita ketahui, suatu demokrasi akan berjalan dengan semestinya apabila demokrasi tersebut mempunyai prinsip-prinsip yang baik. Nah, di sini adapun prinsip-prinsip dari demokrasi ada 3. Yang pertama itu adalah kesamaan, di mana prinsip demokrasi yang membahas tentang kesamaan ini adalah setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan dalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Yang kedua adalah kebebasan, di mana setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya dalam bermusyawarah, kemudian kebebasan berkumpul dan kebebasan berpres. Kemudian yang ketiga adalah pluralisme. Prinsip pluralisme ini merupakan keberagaman, di mana masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman yang sangat amat banyak, di mana di sini dapat kita lihat dalam keberagaman suku, bangsa, dan juga ras. Nah, pada slide ketiga ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip menurut pandangan dari Robert Dahl. Di antaranya adalah dalam sistem demokrasi akan mempunyai prinsip. Yang pertama, kontrol atas keputusan pemerintah. Setiap keputusan dari pemerintah mempunyai kontrol yang baik agar keputusan-keputusan dari pemerintah itu tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian adalah pemilihan umum yang jujur, di mana dalam setiap pemilu kita diharuskan untuk melakukan pemilihan yang jujur agar tidak terjadi pertikaian antara satu dengan yang lainnya. Kemudian adalah hak memilih dan dipilih. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memilih dan juga dipilih. Kemudian adalah kebebasan menyatakan pendapat tanpa suatu ancaman, di mana setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat baik dalam acara musyawarah mufakat ataupun dalam rangka menyatakan suatu pendapat dalam acara apapun saja. Kemudian kebebasan mengakses informasi, yaitu setiap warga negara Indonesia bebas untuk mengakses informasi dari mana saja. Kemudian adalah kebebasan berserikat, di mana setiap warga negara Indonesia bebas untuk berserikat. Nah, pada slide selanjutnya di sini saya akan membahas tentang 3 aspek yang akan dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Yang pertama adalah pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Nah, di sini dengan dijadikannya pemilihan umum, maka setiap warga negara Indonesia akan mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih dan juga dipilih. Yang kedua adalah susunan kekuasaan negara. Dengan tersusunnya suatu kekuasaan negara, maka demokrasi dalam pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian kontrol rakyat, di mana setiap apapun kegiatan dalam demokrasi di Indonesia diperlukan kontrol rakyat agar tidak terjadi suatu pertikaian, tindak kriminalitas ataupun kekerasan. Nah, pada slide selanjutnya di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur parameter demokrasi. Di antaranya adalah
Yang pertama, hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan, dan rasa merdeka. Kemudian selanjutnya adalah penegakan hukum yang berasaskan pada prinsip supremasi hukum atau supremacy of law, kesamaan di depan hukum atau equality before the law, dan jaminan terhadap HAM. Kemudian selanjutnya adalah kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Selanjutnya kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab. Selanjutnya pengakuan hak terhadap minoritas. Selanjutnya pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan. Selanjutnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Selanjutnya keseimbangan dan keharmonisan. Selanjutnya tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan, dan yang terakhir adalah lembangan keadilan yang independen. Nah, pada slide selanjutnya, menurut tokoh reformasi Amin Rais, parameter demokrasi pada suatu negara masyarakat adanya 1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. 2. Distribusi pendapat secara adil. 3. Kesempatan memperoleh pendidik. 4. Ketersediaan dan keterbukaan informasi. 5. Mengindahkan fatsoen politik. 6. Kebebasan individu. 7. Semangat kerjasama. Dan 8. Hak untuk proses. Kemudian selanjutnya menurut Sri Somanti, negara dikatakan demokrasi apabila 1. Hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas. Yang kedua, hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintah. Yang ketiga, pemerintah harus terbuka. Dan yang keempat, kepentingan minoritas harus dipertimbangkan. Nilai demokrasi dalam kehidupan budaya tidak terlepas dari kedudukan dilematis seperti yang diungkapkan Dahl, yaitu antara otonomi di suatu pihak dan kontrol pihak yang lain, atau Pelli 1993-209. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan kiranya dapat dilihat melalui kerangka unsur atau isi kebudayaan seperti yang diajukan oleh Konco-Reningrat tahun 1987 nomor 2, yaitu yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Nah, ini berkaitan dengan keagamaan. Yang kedua adalah sistem dan organisasi kemasyarakatan. Ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan. Yang keempat bahasa, di mana bahasa merupakan suatu hal yang paling penting dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima adalah kesenian, di mana seperti yang kita ketahui di Indonesia banyak beragam kesenian. Kemudian yang terakhir adalah berbagai parameter yang menandakan nilai-nilai demokrasi, tata hidup dan berkembang dalam masyarakat atau Zuhro tahun 2009, Gafar 2004, Sorensen 2003, Marcidis dan Brown tahun 1977 yang erat kaitannya dengan keunggulan kebudayaan di Bali. Contohnya, yang pertama itu adalah penghargaan terhadap hak-hak individu atau kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Yang kedua adalah mengindahkan tata krama atau fatsoen politik. Yang ketiga adalah semangat kerjasama. Yang keempat adalah adanya rotasi kekuasaan dan pergantian pemimpin secara berkala. Dan yang kelima adalah kesetaraan dan penghargaan atas hak-hak warga negara. Baiklah, pada materi tentang parameter tatanan kehidupan demokratis, dapat kita simpulkan bahwa suatu negara dikatakan demokratis apabila mempunyai 3 prinsip demokrasi. Yang pertama itu adalah prinsip kesamaan, di mana dalam prinsip kesamaan Indonesia memiliki kesamaan antara kedudukan oleh masing-masing masyarakat Indonesia. Yang kedua itu adalah prinsip kebebasan. Semua masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk berpendapat atau menyatakan pendapatnya. Dan yang ketiga adalah pluralisme yang merupakan suatu keberagaman, di mana dengan banyaknya keberagaman di Indonesia, di antaranya keberagaman suku, bangsa, dan juga ras, akan menyatukan satu sama lain oleh masyarakat Indonesia tersebut. Baiklah, pada materi kali ini, adapun saran saya yaitu
Demokrasi belum memenuhi janjinya melahirkan kesejahteraan dan keadaban bagi Indonesia yang majemuk dan kaya dalam banyak hal, antara lain jumlah penduduk, budaya, dan sumber daya alam. Demokrasi juga masih sebatas proses-proses politik transaksional. Pada saat yang sama, jati diri bangsa Indonesia makin dipertanyakan. Nah, saran saya di sini adalah masyarakat Indonesia akan lebih giat lagi untuk menjalankan proses-proses yang ditentukan. Jangan hanya saja membuat suatu proses tanpa adanya pergerakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teriza Fitri. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pasir Pengarayan. Nah, di sini saya merupakan mahasiswi semester 6 pada Fakultas FKIP Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Keguruan dan pada Prodi Pendidikan IPS atau Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di sini saya akan mengajak calon-calon adik mahasiswa untuk bergabung ke dalam Prodi Pendidikan IPS, di mana dalam Prodi Pendidikan IPS ini kita akan diajarkan tentang seluruh apapun yang terjadi di muka bumi ini. Dan di sini kita akan dilatih untuk meningkatkan jiwa sosial yang tinggi. Dari yang dulunya tidak pandai bersosialisasi di dalam masyarakat akan lebih jauh berani untuk bersosialisasi dalam masyarakat, dan yang mana dengan masuk ke Prodi Pendidikan IPS kita akan mengenal dan mengetahui seluruh kejadian ataupun seluruh tatanan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari bergabung di prodi kami, yaitu Prodi Pendidikan IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang materi pembelajaran yang berjudul Parameter Tatanan Kehidupan Demokratis. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.